Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas kasus yang cukup banyak di request oleh teman-teman yang penasaran nih dengan kasus ini, dimana ada seorang wanita cantik harus berakhir dengan tidak wajar di saat dia sedang berada di puncak karirnya. Kejadian ini terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kasus ini sempat menjadi misteri ya, karena sang wanita tersebut dilaporkan hilang selama 16 hari. Siapa dan apa motif dibalik seseorang ini tega melakukannya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika Roh. Juwana atau biasa dikenal dengan nama Julia adalah seorang wanita cantik berusia 25 tahun yang lahir dan dibesarkan di Kampung Kelinjau Ulu, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Dia adalah anak satu-satunya atau sematawayang dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Bani dan Ibu Yana. Sebenarnya Julia ini sudah pernah menikah dan dia memiliki seorang anak perempuan kelas 2 SD. Namun dikarenakan hal tak terduga, dia pun berpisah dengan suaminya dan sang anak ini ia titipkan kepada kedua orang tuanya di Muara Ancalong. Nah, pada tahun 2018, Julia memutuskan untuk merantau ke Samarinda mencari pekerjaan di sana. Akhirnya, setelah di Samarinda, dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pegawai divisi pemasaran dari sebuah perusahaan pialang saham di Samarinda. Nah, untuk mengirit perekonomian, kala itu awalnya Julia ini sempat tinggal di kos-kosan sederhana di daerah Samarinda. Dan setelah beberapa tahun dia bekerja di perusahaan tersebut, perekonomian dia pun semakin membaik. Bahkan pada tahun 2021 ini, dia sudah bisa membeli sebuah rumah baru dan juga sebuah mobil berjenis HR-V berwarna merah. Menurut beberapa rekan kerja dan juga keluarganya, Julia dikenal sebagai seorang wanita yang sangat ulet. Dia pekerja keras, supel, dan juga sangat ramah kepada kerabat-kerabatnya. Namun sayangnya, karir cemerlang Julia pun harus berakhir. Dikarenakan pada tanggal 7 September 2021, Julia tiba-tiba dinyatakan menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Teman-teman, inilah awal mula kejadiannya. Pada tanggal 6 September 2021, Julia ini sempat menelpon orang tuanya. Mereka mengobrol dan Julia pun menceritakan kesehariannya di saat dia bekerja. Namun tidak lama kemudian, Julia pun memutuskan untuk menutup teleponnya. Dikarenakan di luar rumah sudah ada seorang pria yang sedang menunggu. Pria itu sudah siap menjemput Julia dengan membawa mobil perusahaan sambil berpakaian rapi dengan kumis tipis dan rambut yang sudah dicukur pendek. Setelah dijemput oleh pria tersebut, Julia pun langsung bersiap-siap dengan mengenakan busana bergaya Shanghai. Dia menggunakan dress hitam bermotif bunga-bunga dan langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di sebelah pria tersebut. Namun teman-teman, di keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 7 September 2021, keluarga Julia beserta teman-temannya pun merasa khawatir karena Julia ini tiba-tiba menghilang tanpa kabar sama sekali. Berkali-kali keluarganya mencoba menghubungi Julia,
Namun sayang, HP-nya tidak pernah aktif. Keluarganya pun merasa panik hingga pada tanggal 9 September 2021, pihak keluarga Julia menyebarkan pesan berantai melalui WhatsApp kepada seluruh teman-teman Julia. Selain itu, mereka pun melapor kepada pihak polisi tentang berita orang hilang. Nah, akhirnya setelah dinyatakan menghilang selama 16 hari lamanya, tepatnya pada tanggal 23 September 2021, unit Jatanras Polresta Samarinda menginterogasi seseorang yang dipastikan adalah orang terakhir yang bersama Julia, yaitu Randy. Dia adalah supir dari perusahaan yang sama dengan Julia. Namun kala itu Randy tidak memberikan banyak informasi. Saat Randy ini pulang ke rumah, dia mengaku teman-teman, dia merasa didatangi oleh roh Julia, dan hal itu membuatnya sangat tidak tenang selama 2 hari berturut-turut. Keesokan harinya, saat Randy dijemput oleh polisi untuk interogasi tahap selanjutnya, tanpa diduga Randy malah menangis dan mengakui bahwa dialah yang membunuh Julia. Kemudian jam 3 pagi, Randy memberikan informasi di mana tubuh Julia ia tinggalkan. Saat ditemukan, kondisi tubuh Julia ini sudah tidak utuh dan sebagian menjadi tulang belulang yang dibuang oleh Randy di daerah Tembus Jongkang, kilometer 8, Jalan Trans Samarinda, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Selain menemukan tubuh yang sudah tidak utuh, di sana polisi juga menemukan sebuah pecahan anting yang berceceran di lokasi dan juga sebuah pisau. Polisi pun membawa tubuh Julia tersebut untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit terdekat. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah Awe Sahrani, diketahui tubuh itu adalah benar seorang wanita berusia 25 tahun yang bernama Julia yang dilaporkan hilang selama ini. Dan jelas saja teman-teman, penyebab kematian Julia ini adalah pembunuhan, dikarenakan pada tubuh korban ditemukan tali sepanjang 1,5 meter yang melilit di bagian bawah rambut. Dari hasil otopsi itu pula terdeteksi penyebab Julia meninggal akibat kehabisan darah karena sudah mendapatkan aniaya sajam di bagian perutnya. Nah, setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencocokkan barang-barang bukti melalui sidik jari, memang terbukti kuat bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Randy Sardani. Dan teman-teman, inilah yang terjadi di malam itu. Randy Sardani awalnya sempat mengaku kepada polisi sebagai kekasihnya Julia. Dia berusia 35 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Ulu. Namun, informasi tersebut langsung dikoreksi oleh orang tua Julia bahwa hubungan Julia dan Randy ini hanyalah sebatas rekan kerja. Karena Randy ini bekerja menjadi seorang supir di perusahaan yang sama dengan Julia. Dan ini bukanlah hari pertama Randy menjemput Julia. Menurut pengakuan Randy, dia sering sekali menjemput Julia untuk sekedar nongkrong dan juga bercerita satu sama lain, mengantar untuk bertemu klien. Bahkan diketahui Randy juga kerap bermain ke rumah Julia. Namun dikarenakan akhir-akhir ini Randy mengalami tekanan ekonomi tanpa pernah diduga, Randy memiliki rencana jahat. Dia memang sudah berniat mencuri barang berharga milik Julia tersebut. Dan di tanggal 6 September 2021, dia ini awalnya pergi mengajak Julia untuk menemui klien menggunakan sebuah mobil dari perusahaan. Nah, tapi di dalam mobil, di saat mereka ini sedang muter-muter ke sejumlah ruas jalan di kota Samarinda, Randy tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah pisau dari bajunya dan langsung menghantamkan ke bagian perut Julia sebanyak 2 kali. Kala itu,
Julia sempat melawan teman-teman dan menyebabkan kaca depan mobil perusahaan yang dibawa Randy ini retak. Tapi tanpa belas kasihan sama sekali, Randy malah memukul bagian pipi Julia menggunakan sikut sampai rahang pipi Julia ini patah. Hingga akhirnya Julia pun meninggal di tempat. Ketika dia yakin Julia sudah meninggal, Randy sempat menepikan mobilnya terlebih dahulu di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih. Di sana, Randy ini berpikir keras kemana dia akan membuang tubuh Julia. Tiba-tiba muncullah ide di otak jahat Randy bahwa tubuhnya Julia ini akan dia buang di sebuah hutan yang berjarak sekitar 20 meter dari Jalan Raya Poros Samarinda Tenggara. Setelah itu, dia pun mengambil semua barang berharga milik Julia seperti kalung, cincin, iPhone 11, iPhone 12 Pro, dan juga uang tunai jutaan rupiah milik Julia di dalam dompetnya. Keesokan harinya, Randy cepat-cepat menjual perhiasan milik Julia di kawasan Pasar Pagi Samarinda. Sedangkan HP iPhone 11 milik Julia diberikan kepada ibunya. Dan akhirnya teman-teman, setelah semua bukti kuat, Randy ini pun ditangkap tanpa perlawanan. Saat diinterogasi lebih lanjut, Randy mengaku bahwa motif dia membunuh Julia itu karena dia tergiur nih dengan barang-barang berharga milik Julia. Dan dia juga merasa iri karena dia merasa lebih dulu kerja dari Julia, tapi kok yang lebih sukses itu malah Julia duluan gitu loh teman-teman. Nah, ditambah lagi pada kala itu Randy ini stres ya. Sudah banyak tagihan yang datang, namun gajinya tidak cukup untuk membayar. Sehingga dia pun nekat membunuh Julia. Setelah semua perbuatannya ini, Randy pun dinyatakan bersalah dengan dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu selama 20 tahun. Ya, ini kasusnya masih sangat baru ya teman-teman, sehingga belum ada sama sekali vonis dari hakim, dan ini adalah ancaman yang disampaikan oleh kepolisian seperti itu ya. Dan demikianlah informasi dari kasus yang sangat kejam ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan semoga keluarga korban ini diberikan ketabahan, dan juga semoga kita semua dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Baiklah, sampai di sini dulu kasus kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi kasus-kasus di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!